Selamat datang di channel review buku bagus. Di sini kita akan membahas buku-buku bagus yang sudah menginspirasi jutaan orang di dunia. Buku-buku dari luar negeri dan dalam negeri akan kami bahas satu persatu. Judul buku, Who Moved My Cheese? Cara Jitu Menghadapi Lika-liku Perubahan dalam Kehidupan dan Pekerjaan. Pengarang, Spencer Johnson, M.D. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini ya. Buku ini ditujukan untuk 1. Para pemimpin yang ingin sukses dalam menghadapi perubahan. 2. Para pebisnis yang ingin bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian. 3. Siapapun yang ingin sukses di tengah dinamika perubahan. Apa yang dibahas dalam buku ini? Cara menyikapi setiap perubahan yang terjadi dalam hidup. 1. Mengapa Anda perlu berpikir secara sederhana dalam mengatasi masalah? 2. Kenapa menyalahkan keadaan tidak menghasilkan apa-apa? 3. Cara mendorong diri Anda agar ikut berubah. 4. Cara menikmati perubahan-perubahan baru dalam hidup Anda. Faktor utama yang membuat seseorang tidak mau berubah adalah 1. Rasa nyaman atas kondisi kecukupan yang dialami saat ini. 2. Tidak mau belajar dan mencoba hal-hal baru yang berguna untuk menghadapi perubahan. Padahal, perubahan hampir pasti tidak bisa dihindari. Dalam kisah Who Moved My Cheese terdapat 4 tokoh utama yang masing-masing memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi perubahan dan menjalani kehidupan. Dalam kisah Who Moved My Cheese ada 4 tokoh utama yang memiliki sikap berbeda menghadapi perubahan dalam kehidupan. 4 tokoh tersebut adalah Sniff, Scurry, Ham dan How. Mereka berjuang mendapatkan keju dalam labirin berliku dan ketidakpastian. Dalam kehidupan nyata, keju melambangkan kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap orang. Labirin melambangkan tempat mencari kesuksesan dan kebahagiaan tersebut seperti perusahaan, keluarga, atau masyarakat. Sniff dan Scurry merupakan 2 ekor tikus sedangkan Ham dan How merupakan 2 orang kurcaci sebesar tikus yang berpikir layaknya seorang manusia. Keempat tokoh menggambarkan cara manusia dalam menghadapi perubahan. Sniff dan Scurry bersikap sederhana dan tidak berpikir panjang menghadapi perubahan. Sniff mencium perubahan pada keju yang hampir habis. Scurry bertindak ketika persediaan menipis. Hal sebaliknya terjadi pada Ham dan How. Kedua kurcaci ini sudah merasa aman nyaman dengan keju yang ada, tidak peduli dengan perubahan yang terjadi. Walaupun demikian, How lebih beruntung karena mau bersikap positif dan beradaptasi dengan perubahan. Memperhatikan perubahan-perubahan kecil sejak awal membantu Anda beradaptasi dengan perubahan-perubahan besar yang akan muncul. Spencer Johnson. Sniff, Scurry, How dan Ham memiliki rutinitas sama tiap hari. Bangun pagi, memakai pakaian dan sepatu terus berlari menyusuri labirin penuh liku, mencari keju yang mereka idamkan. Layaknya tikus Sniff dan Scurry menjalani hari tanpa pikir panjang yaitu trial and error, coba-coba. Kesuksesan dan zona nyaman membuat Anda sulit menerima perubahan. Sniff dan Scurry berusaha mengendus-endus keberadaan keju. Di setiap bagian labirin yang mereka temui kemudian melanjutkan mencari. Di bagian yang lain jika mereka tidak menemukannya di sana. Ham dan Ham mencari keju yang diidamkan, berpikir terlalu kompleks dan melibatkan emosi. Kadang membuat mereka terlalu larut dalam sebuah masalah.
khususnya ketika mengalami kegagalan. Keempat tokoh ini berhasil menemukan cara mencari keju sendiri dalam labirin yang penuh tantangan dan lika-liku. Pada suatu hari, mereka menemukan keju banyak sekali di stasiun C labirin. Ham dan How begitu bahagia dan mulai mengubah rutinitas harian. Mereka bangun lebih siang dan berjalan santai ke stasiun C, seolah keju akan selalu ada dalam jumlah banyak. Berbeda dengan Ham dan How, Sniff dan Scurry tetap mempertahankan rutinitas harian. Mereka berangkat di pagi hari, menggunakan perlengkapan berlari ke stasiun C. Sebelum makan potongan keju yang ada, Sniff mengendus-endus untuk mengetahui perubahan yang terjadi di sana. Sampai pada suatu hari, Sniff dan Scurry tidak menemukan satu potong keju pun di sana. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali mencari sumber keju yang baru. Sementara itu, Ham dan How sangat terkejut dengan kondisi tersebut serta tidak mau menerima kenyataan yang ada. Sementara itu, Ham dan How tidak mampu menerima kenyataan dan perubahan yang terjadi. Lebih buruk lagi, mereka menyalahkan keadaan dan mencoba menduga siapa yang telah memindahkan keju mereka. "Who moved my cheese?" Demikian teriakan mereka. Rasa memiliki keju yang terlalu tinggi dan rasa nyaman akan kondisi sebelumnya membuat mereka tidak menyadari perubahan yang terjadi setiap hari. Mereka tidak dapat menerima kenyataan yang ada karena merasa bahwa mereka bukan penyebab dari hilangnya keju-keju tersebut, melainkan orang lain. Ham dan How yakin ada orang yang mengambil dan memindahkan keju mereka, sehingga mereka memutuskan untuk terus mencari keju di tempat tersebut. Hari-hari mereka habiskan dengan melubangi dinding-dinding labirin untuk mencari tempat keju mereka disembunyikan. Namun, lubang besar yang mereka buat di dinding tersebut tidak menghasilkan apa-apa. Setiap hari mereka pun kembali ke tempat yang sama dengan harapan bahwa akan ada seseorang yang mengembalikan keju mereka ke tempat semula. Akhirnya, mereka mulai tertekan kelelahan dan kelaparan karena persediaan keju semakin menipis. Sementara itu, Sniff dan Scurry terus mencari sumber keju baru di dalam labirin yang memang tidak menjanjikan kepastian. Namun, setelah berjuang tanpa kenal lelah mereka sampai di stasiun N, yang di dalamnya terdapat keju melimpah dibandingkan tempat sebelumnya. Mereka berteriak kegirangan dan sangat berbahagia. Jangan berpikir perubahan akan mengarah ke sesuatu yang buruk. Namun berpikirlah bahwa perubahan juga bisa mengarahkan Anda kepada sesuatu yang lebih baik. Spencer Johnson. Sadar tidak memperoleh hasil apapun, How mulai berpikir harus berubah dan mulai mencari sumber keju baru seperti Sniff dan Scurry. Sedangkan Ham tetap bersikeras bertahan karena takut dengan bahaya yang akan dihadapi jika kembali ke labirin. Selain itu, ia masih yakin bahwa kejunya akan dikembalikan ke tempat semula. How mulai menyadari bahwa kondisi memang sudah berubah, dan ia pun harus segera berubah meskipun rasa takut masih membayanginya. Ham mulai berimajinasi bermacam keju baru yang akan ia temukan, sehingga hal itu cukup menyemangatinya untuk memulai perjalanan baru. Ham pun memantapkan dirinya untuk mulai menelusuri lorong-lorong labirin. Seiring berjalannya waktu, ketakutannya mulai berkurang. Hal-hal yang ditakutinya selama ini ternyata tidak pernah terjadi. Di saat sama, ia juga mempelajari hal-hal baru dari setiap momen yang ia lalui.
Hao merasakan kondisinya saat ini jauh lebih baik dan lebih bahagia dibandingkan kondisi sebelumnya meskipun saat ini belum menemukan sumber keju baru. Ia mulai menghilangkan ketakutan-ketakutan dalam pikirkannya dan menggantinya dengan hal-hal positif yang akan ditemukan. Sikap positif ini membuat langkahnya semakin ringan dan bersemangat menghadapi berbagai tantangan yang ditemuinya. Di perjalanan, Hao menemukan keju-keju yang tidak terlalu banyak, namun cukup untuk mengatasi lapar yang ia rasakan. Ia ingat kepada Hem dan memutuskan membagikan keju kepada sahabatnya tersebut, sekaligus mengajaknya ikut mencari keju baru. Sayangnya, Hem tidak mau menerima keju karena dianggap memiliki rasa berbeda dengan keju sebelumnya. Hem juga menolak ajakan ikut mencari di tempat baru. Hem tidak menginginkan keju baru dan hanya menginginkan keju yang ia miliki sebelumnya. Kecintaannya terhadap keju yang lama ini membuatnya resisten terhadap keju baru dan menolak untuk berubah. Ham begitu bahagia karena mampu melawan ketakutan yang selama ini ia rasakan. Ia sudah mengikhlaskan keju yang lama dan mulai mencari keju baru. Akhirnya, Hao sampai ke stasiun N yang di dalamnya terdapat keju dalam jumlah banyak. Ia pun bertemu Sniff dan Scurry yang sudah menemukannya terlebih dahulu. Walaupun demikian, ia tidak mau terjebak dengan kondisi nyaman. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Hao tidak lagi bermalas-malasan. Setiap hari, bersama Sniff dan Scurry selalu memastikan perubahan yang terjadi pada keju mereka dan bersiap mencari sumber keju baru di bagian labirin lain. Saat ini, Hao sudah berubah menjadi pribadi yang baru. Ia menyadari bahwa perubahan merupakan kepastian yang harus dipersiapkan dan dihadapi. Ia juga yakin bahwa perubahan tidak selalu mengarah kepada hal buruk, melainkan juga bisa mengarah kepada hal-hal yang lebih baik. Sniff, Scurry, Hao dan Hem merupakan tokoh imajiner yang mewakili cara Anda bersikap dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup Anda. Sniff adalah seseorang yang mampu mengendus lebih awal berbagai perubahan yang terjadi dalam hidup, sedangkan Scurry suka mengeksekusi berbagai program yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut. Sebaliknya, Hem adalah seseorang yang hanya ingin berada dalam posisi aman dan nyaman dan takut dengan perubahan. Sama halnya dengan Hem, Hao juga takut terhadap perubahan namun ia mau berubah. Jika Anda memberikannya visi yang akan mengarahkannya ke kondisi yang lebih baik. Apa kesimpulan buku yang bisa kita ambil dari buku ini? Satu, perubahan adalah sebuah kepastian yang harus disadari dan persiapkan. Dua, rasa nyaman atas kondisi yang ada adalah faktor utama yang membuat orang tidak mau berubah. Tiga, tidak semua masalah kehidupan bersifat kompleks. Ada kalanya cukup diselesaikan dengan solusi sederhana. 4, menyalahkan keadaan dan orang lain tidak dapat menyelesaikan masalah. Karena masalah itu berasal dari dalam diri Anda sendiri. 5, berpikir positif terhadap apa yang akan Anda peroleh. Ketika berubah merupakan kunci utama untuk memulai sebuah perubahan. 6, semakin cepat Anda melupakan dan mengikhlaskan hal-hal lama, maka semakin cepat pula Anda beradaptasi dan menikmati hal-hal baru dalam hidup Anda. Tidak terasa satu buku sudah kita review bersama-sama. Terima kasih ya bagi kamu yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya sobat, dan juga share ke temanmu yang lain.
Salam Indonesia membaca.